yang Tuhan yang telah ciptakan tujuh langit bumi tanpa gantungan, serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Berkat rahmat Ia jugalah kita dapat berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bertatap muka, serta beradu pandang di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat bersampurkan salam, tak lupa dan tak juga bersambungkannya kita hadiahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menggulung tikat-tikat kekafiran, membentangkan tikat-tikat keimanan, serta mengangkat derajat umat manusia dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada sore hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Arelian Syarifah. Saya adalah santri dari Pondok Pesantren Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan yang tempatnya di Kabupaten Pasaman. Adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini ialah mempraktekkan ilmu dakwah yang telah saya pelajari, sekaligus menggalang dana untuk kelancaran program dakwah dan pendidikan kami. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul dakwah saya yang berjudul Keutamaan Puasa di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriah. Di bulan ini umat muslimin akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada puasa di bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan puasa di bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu tersendiri yang telah diwajibkan atas umat sebelum kita, yang menandakan bahwa amalan puasa ini sangatlah agung. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Iman maksudnya beriman kepada Allah dan ridho atas diwajibkan puasa Ramadan. Pengharapan yakni mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho atas diwajibkan puasa Ramadan, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap ganjaran dan pahala yang akan didapat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka berilah syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat.
Rasulullah pun berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Hakim. Dan yang keempat, pahala puasa tidak terikat dengan jumlah yang tertentu. Pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, semua amalan anak cucu Adam dilipat gandakan, setiap satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, jadi dilipat gandakan lagi menjadi 700 kali. Maka dari itu bapak dan ibu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Memperbanyak amal ibadah kita dengan cara bersedekah, berinfak, mengaji, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal baik kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sekian dari dakwah singkat saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.